279. Mohon mengisi daftar hadir lebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sehat-sehat. Terima kasih Bapak Ibu bergabung. Sengaja sebetulnya kita mengundang lewat Zoom ini untuk bisa menjangkau banyak peserta. Kita menyiapkan 1000 akun. Jadi mohon mungkin kita saling mengingatkan sekolah yang belum ikut. Karena saya cek itu Ulawam belum ada yang masuk mengisi daftar hadir. Jadi mohon ini dihubungi teman-teman yang lain. Kecamatan yang belum ada sama sekali termasuk Ulawam belum ada sama sekali masuk. Malia jangan amale ompone berubah. Ya, sudah berapa? Janrana baru 2 sekolah, 2 bocah baru 3 sekolah, Kahu baru 4 sekolah. Mare baru 3 sekolah yang mengisi daftar hadir. Karena saya mengecek daftar hadir Pak ya, Bapak Ibu, saya cek. Yang dalam kota saja Tanah Tiratang baru 3 sekolah. Tolimpo baru sekolah. Tolimpo baru 1 sekolah, terus Tinggi baru 4 sekolah, Tondra baru 3 sekolah. Tapi mungkin bisa diingatkan teman-teman yang lain, ini tidak lama Pak Bapak Ibu karena hanya penegasan saja terkait dengan kesepakatan penulisan belangko ijazah. Bapak Ibu sekalian, dijadwalkan sebetulnya Bapak Kepala Dinas hadir yang sekaligus pejabat sekretaris daerah, tapi beberapa menit yang lalu beliau menyampaikan ke saya dia tidak sempat, makanya saya ditunjuk mewakili dalam kesempatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada sesi berikutnya nanti ada Ibu Ika, Kepala Seksi Kesiswaan dan Penilaian bidang SMP. Nanti Ibu Waji Rahma dari bidang SD juga akan menambahkan hal-hal yang perlu dipertegas. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu teman-teman yang lain karena kita baru bergabung 407 di ruang Zoom. Sementara yang mengisi daftar hadir baru 108 sekolah. Ini akan bertambah terus sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Barangkali untuk menghemat waktu, kami persilahkan dulu Ibu Ika untuk menjelaskan apa-apa yang disepakati dalam penulisan ijazah ini. Saya kira teman-teman sekalian, surat edaran Kepala Dinas terkait dengan petunjuk penulisan ijazah sudah kita terima semua. Dan Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Mohon izin Bapak dan Ibu menyampaikan untuk pengisian belangko ijazah tahun ajaran 2023-2024. Untuk belangko ijazah sendiri, saya kira sudah lama dibagikan untuk jenjang SD dan untuk SMP juga sudah kami bagikan belangkonya. Kemudian pedoman pengelolaannya kita mengacu pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 10 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Juga kita mengacu pada keputusan Kepala BSKP nomor 12A tahun 2024. Nah, untuk lebih lanjut, apa-apa yang diatur dalam kedua surat keputusan ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Aji Rahma dan saya. Dan untuk kesempatan pertama mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Aji Rahma. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Bapak Ibu, yang saya hormati, pada malam ini kita akan menyamakan persepsi bagaimana kita akan menulis belangko ijazah yang sudah diterima. Ya, baik. Tata cara pengisian belangko ijazah SD dan SMP. Jadi pada malam ini SD dan SMP kita akan sampaikan pengisian belangko ijazah. Yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam pengisian belangko ijazah dan penerbitan ijazah. Kita sepakati tanggal penerbitan ijazah di Kabupaten Bone untuk SD dan SMP yaitu pada tanggal 28 Juni 2024. Jadi inilah nanti yang akan ditulis pada ijazah kita, pada ijazah SD dan SMP. Sama tanggalnya. Yang ketiga, pengisian belangko ijazah menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jadi tidak ada lagi yang bertanya tentang tinta. Jadi kita sepakati tinta hitam yang dipakai untuk menulis ijazah. Kemudian, 4, belangko ijazah diisi dengan tulisan tangan, dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Iya. Lanjut. Nah, ini tampilan ijazah SD halaman depan Bapak Ibu yang Satuan Pendidikan SD. Ada nomor ya. Nanti kami akan jelaskan nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17. Jadi di halaman depan itu ada 17 komponen yang harus kita lihat dan bagaimana cara pengisiannya. Iya. Lanjut, SMP juga seperti itu. Ada 17 komponen yang kita akan lihat kemudian ditulis nanti. Iya. Kami akan jelaskan antara SD, SMP, sama komponennya Bapak Ibu sekalian. Iya. Di halaman belakang juga seperti itu. Di halaman belakang ada kurang lebih 8 ya Bu Ike. 9. 9, 10, 11, 10, 11. Jadi ada 11, iya, ada komponen yang tidak, ada nomor yang tidak bersambung, itu bukan untuk SD SMP tapi SMA. Jadi kita langkahi saja ya yang tidak ada nomornya di sini. SD, SMP sama depannya dan sama juga halaman belakangnya. Iya. Kita lanjut. Nah, mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian.
tata cara penulisan belangko ijazah. Bisa diperjelas dulu, Bu Ika, perjelas sedikit tampilannya. Dikasih besar-besar dulu tampilannya, Bu Ika. Tata cara penulisan atau pengisian halaman depan belangko ijazah. Di SD, SMP, sama Bapak Ibu. 1. Keterangan petunjuk khusus pengisian halaman depan belangko ijazah sebagaimana contoh gambar. Angka 1, yang tadi itu angka 1 di halaman depan ya Bapak Ibu, diisi dengan nama satuan pendidikan. Ini ya. Diisi dengan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi nomenklatur kalau SD negeri 24 Macanang misalnya ya. Kalau SMP negeri 1 Watampone. Kemudian yang kedua, angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Jadi Bapak Ibu, NPSN-nya Bapak Ibu ya, ditulis secara berurut, tidak boleh ada spasi. Iya. Dan misalnya 1, 2, 3 sampai seterusnya, tidak boleh ada spasi antara angka yang pertama kemudian angka yang kedua. Iya. Yang ketiga, diisi dengan nama nomenklatur kabupaten / kota tanpa mencoret, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode, data wilayah, administrasi pemerintahan, dan pulau. Ini ada contohnya Bapak Ibu, contoh Kota Bandung. Ditulis di situ, langsung ditulis Bandungnya karena sudah ada Kota Bandung di depannya, tidak boleh mencoret. Kalau kita kabupaten, kota, Bone, jadi B-nya huruf besar, kemudian yang lainnya huruf kecil. Lanjut. Kemudian yang angka 4 di halaman depan itu diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri atau nama negara untuk ijazah luar negeri. Jadi kita provinsi Sulawesi Selatan. Jadi yang huruf besar hanya S-nya. S Sulawesi, kemudian Selatan. Jadi huruf besar awal katanya Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 5. Angka 5 diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sesuai dengan yang tercantum pada akta kelahiran, data pokok pendidikan, atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi Bapak Ibu, nama peserta didik itu semuanya ditulis huruf besar. Ya, huruf besar. Ini contohnya, Doni Wibisono, semua huruf besar. Ya. Ya. Dan namanya itu harus sesuai dengan akta kelahiran. Apapun yang tertulis di akta kelahiran itu Bapak Ibu, itulah yang kita salin. Ya. Jadi kita menulis ijazah, kumpulkan akta kelahirannya anak kita. Ya, karena itu yang menjadi pedoman kita dalam penulisan ijazah. Kemudian angka 6. Angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Contoh, Kota Bekasi, 17 Januari 2007. Iya. Jadi apapun yang tertulis di akta kelahiran itulah yang kita salin untuk dimasukkan ke dalam ijazah anak-anak kita. Lanjut, angka 7 diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Jadi ini angka 7 yang menjadi
huruf besar adalah awal kata dari nama orang tua peserta didik. Jadi yang di belakangnya itu huruf kecil. Iya. Kemudian angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan, seperti tercantum pada buku induk. Jadi ini nomor induk siswa ya, induk sekolah ini Bapak Ibu yang nomor 8. Kita tulis berurutan, tidak ada spasi. Kemudian angka 9, nomor induk siswa nasional. Ditulis juga secara berurutan tanpa spasi. Iya. Lanjut, nomor 11, nomor 10 itu bukan untuk SD dan SMP, Bapak Ibu sekalian. Nomor 11 diisi dengan nama satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya SD Negeri 24 Macanang. Ya. Kemudian nomor 12 diisi dengan nomor surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan terkait penetapan kelulusan peserta didik. Kepala Sekolah SD Negeri 24 Macanang, nomor titik-titik ya, nomor apa yang kita tulis di SK itu yang kita tulis di sini, SK kelulusannya anak-anak kita. Kemudian tanggal kelulusan tanggal 10 Juni 2024. Iya. Lanjut nomor 13. Nomor 13 itu nama kabupaten tempat penerbitan secara lengkap ya untuk ijazah dalam negeri ya. Misalnya Kabupaten Bandung, kalau kita Kap Titik Bone, ya sama tahun lalu Bapak Ibu. Jadi Kap Bone 28 Juni 2024. Ya, yang nomor 14 ini kita sepakati Bapak Ibu 28 Juni 2024. Ya, itulah kesempatan kita untuk tanggal penerbitan ijazah kita SD dan SMP sama, ya. Ini. Kemudian berikutnya angka 15 diisi dengan nama Kepala Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diisi dengan menyertai NIP ya. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip. Iya. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Jadi kalau misalnya dia PLT, tidak usah ditulis PLT di depan kepala sekolahnya. Nah ini ada kepala ya, tidak ada. Ini nama kepala sekolahnya nomor 15. Kemudian tanda tangan di sini ada NIP. NIP-nya Bapak Ibu sekalian ditulis secara berurutan tanpa spasi. Ya, kadang-kadang ada juga kepala sekolah yang mau indah, tetapi itu tidak sesuai dengan aturan ya. Ini. Kemudian nomor angka 16 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, untuk stempel ini Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 kita sepakati menggunakan stempel yang terbaru. Ya. Kemudian di sini ada foto 3x4 cm ya. Ukuran 3x4 cm. Kemudian cap 3 jari. Di 3 jari kiri ya. Kemudian foto ini teman-teman sekalian recording in progress.
kena distempel, kena foto. Tapi jangan sampai menutup wajah anak-anak. Yang penting foto yang anak-anak kita itu kena stempel sedikit, ya. Itu. Lanjut. Angka 17 di tempat, ya ini tadi, foto pada peserta didik yang terbaru ukuran 3x4 cm, hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap 3 jari, pemilik ijazah serta stempel menyentuh foto. Iya, menyentuh foto sedikit. Tetapi jangan sampai stempelnya menutup wajah anak kita, itu tidak bagus kelihatan. Iya. Lanjut. Mungkin halaman belakang, Bu Ika. Halaman belakang lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat halaman belakang untuk ijazah SD dan SMP sama. Ya, ada di situ nama peserta didik, kemudian ada tempat tanggal lahir, sama tadi penulisannya, sama di depan dengan di belakang. Kemudian nomor induk siswa, ya ini nomor 3. Kemudian nomor 4 itu nomor induk siswa nasional. Penulisannya sama di depan. Jadi jangan sampai di depan sudah ditulis, di belakang lain lagi penulisannya, harus sama Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut nomor 6. Ini nomor 6 adalah nilai, ya. Diisi dengan angka 6 diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nilai untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada kolom 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh misalnya 72,495, ini contoh, ya. Kita bulatkan menjadi 72,50. Jadi pembulatannya itu adalah angka di belakang koma, angka ketiga di belakang koma, ya, itu 495 dibulatkan menjadi 72,50. Iya. Ini contoh yang di bawahnya 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Dibulatkan ke bawah kalau tidak cukup 5, dibulatkan ke atas kalau lebih 5 ke atas. Ya. Kemudian angka 7 pada ijazah, ini angka 7 Bapak Ibu sekalian adalah nilai rata-rata. Jadi angka 7 pada ijazah diisi dengan tulisan tangan yang berisi rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Iya. Jadi SD SMP itu 9 mata pelajaran, jumlah semua nilai-nilai dari mata pelajaran itu ditotalkan, tapi totalnya tidak ditulis. Yang ditulis kemudian dirata-ratakan menjadi jumlah total dibagi 9 sama dengan angka 7 di sini. Ya. Tetap 2 angka di belakang koma. Lanjut. Angka 8, angka 9, dan angka 10 serta angka 11 diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Jadi ijazah SD dan SMP sama, ya. Kita melihat apa yang kita tulis di depan halaman depan ijazah itu juga yang ditulis di sini di halaman belakang. Iya. Lanjut. Ini contoh penulisan Bapak Ibu sekalian tadi yang saya sebutkan. Ya, contoh penulisannya. Ya. Ya. Ini nama sekolah SMP Negeri 1 Watampone. Ya, kemudian nomor induk nasional ditulis per urut, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ya, nama anak kita semuanya huruf besar, tempat dan tanggal lahir,
nama orang tua, awal katanya saya yang huruf besar, nomor induk sekolah, kemudian nomor induk nasional, kemudian surat SK kelulusan kepala SMP 1 Tampone, nomornya ini, kemudian Kabupaten Kabupaten Bone tanggal 28 Juni 2024. Kepala Bapak misalnya ini Muhammad Arfa SPD MM. Ya. Sama tahun lalu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini halaman belakang. Ya. Untuk identitas siswa sama dengan halaman depan. Ini sama ya. Nur Fadila nama peserta didik ditulis semuanya huruf besar, huruf kapital ya, huruf kapital. Ya. Jangan sampai kita mengatakan huruf besar, huruf kapital, tulisannya saja yang dikasih besar. Itu tidak boleh ya. Kecil tapi besar itu bukan kapital namanya. Jadi yang kapital ini seperti ini ya. Kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional. Ini yang 6, nomor 6 tadi nilainya ini 2 angka di belakang koma Bapak Ibu sekalian. Kemudian mulok. Di mulok itu kita tulis bahasa daerah Bugis. Jadi perjelas ya, harus ada Bugisnya, bahasa daerah Bugis. Ada nilai rata-ratanya. Jumlah dari ini kemudian dibagi 9 sama dengan nilai rata-rata dengan tetap menggunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian Kabupaten Bone tanggal penerbitan ijazah 28 Juni 2024, kepala sekolah nama NIP. Iya. Iya. Oke, lanjut SD. Kita ke sila juga SD. Oh ini kelupaan tadi ya, tulis nomor statistiknya, enggak apa-apa. Sama SMP. Jadi misalnya ini SD Negeri 41 Malari. Nomor statistik sekolah ditulis di sini Bapak Ibu sekalian di bawahnya ya. Kemudian Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, nama siswa semuanya huruf besar. Jadi ingat nama siswa harus sesuai dengan akta kelahiran. Jadi kalau andiknya tidak dipanjangkan di akta kelahiran, maka ditulis juga tidak panjang di sini. A.Afika. Kemudian tempat tanggal lahir, jumpa lagi 1 April 2012. Nah, ini tadi penjelasannya di depan, tidak boleh menambah angka 0, 01 tidak boleh. Ya, sesuai dengan akta kelahiran Bapak sekalian, kalau misalnya 1 tidak boleh dikasih angka 0 di depannya. Kemudian nama orang tuanya huruf besar adalah huruf awalnya saja, huruf kata awal kata Andi, kemudian Yunus Y-nya yang besar. NIP, nomor induk siswa sekolah, kemudian nomor induk siswa ini yang dibawa. Lanjut, kemudian ini surat kelulusan, surat SK kelulusan dari kepala SD ditulis. Ini nomornya, ya. Kalau SD itu biasanya panjang karena ditulis UPT SD nomor berapa urutnya di kecamatan itu ditulis ya, sampai seperti ini. Kemudian Kabupaten Bone 28 Juni 2024. Nama kepala sekolah ditulis dengan titelnya, kemudian NIP-nya di bawah. Di sini ada foto sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, sebelah kiri, oke. Halaman belakang seperti halaman depan untuk identitas anak-anak kita sama ya, ditulis huruf besar, kemudian tempat tanggal lahir juga seperti ini. Pokoknya apa yang tertulis di depan itu juga yang ditulis di halaman belakang. Kemudian lanjut di nilai sama Bapak Ibu sekalian, belakang koma, ini contoh saya sudah jumlah-jumlah, ini jumlahnya 718,5 dibagi 9 dapatnya 79,833 dibulatkan menjadi 79,83. Jadi yang di bawah 5 ya 0,5 maka dibuang menjadi ke bawah 79,83. Sama di depan Kabupaten Bone 28 Juni 2024, nama kepala sekolah NIP, kemudian distempel ya. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan dulu langsung di laminating ya. Itu laminating biasa menjadi rusak jasa siswa kita.
Karena kadang-kadang kepala sekolahnya lupa stempel tapi sudah dilaminating, itu menjadi rusak namanya karena tidak ada stempelnya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, mari kita berhati-hati untuk menulis, kemudian menata usaha, ijazah anak-anak kita supaya tidak ada terjadi kerusakan dan kehilapan. Iya, mungkin itu dari saya, Bu Ika, mengenai penjelasan tata cara menulis ijazah SD dan SMP. Jadi hampir sama dengan tahun lalu, yang membedakan tahun ini ada ditulis SK kelulusan kepala sekolah, baik SD maupun SMP. Kemudian yang membedakan tahun lalu kita masih pakai stempel lama, kalau tahun ini kita sudah memakai stempel UPT ya, yang baru ya Bu Ika ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya diingat, stempel yang kita gunakan tahun ini adalah stempel yang baru, yang terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, yang diatur oleh Perbub ya, bukan Perbub, ada SK ya, nanti Wike yang bahas itu. Yang jelas stempel yang dipakai Bapak Ibu adalah stempel baru. Sekiranya itu dari saya. Nanti Bu Ika yang akan menambahkan dan menjelaskan bagaimana penatausahaan belangko ijazah sampai termasuk yang sisa-sisanya atau kelebihannya bagaimana nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya tentang tata cara pengisian belangko ijazah. Baik Bapak Ibu, para kepala UPT SD maupun SMP atau yang mewakili yang sempat hadir, saya mungkin izin menambahkan, mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Rahma tadi, bahwa yang pertama tadi disampaikan persoalan tanda tangan di belangko ijazah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini Bapak Ibu tangan entah itu di persuratan atau di dokumen lainnya itu menggunakan tinta warna biru. Nah, saya perlu mengingatkan dalam hal ini untuk belangko ijazah, semua pengisian belangko ijazah itu sesuai dengan SK BSKP itu harus diisi dengan tinta hitam, termasuk tanda tangan. Saya ulangi, termasuk tanda tangan itu menggunakan tinta warna hitam. Hitam, iya. Nah, terus yang kedua, mungkin juga di antara Bapak Ibu kepala sekolah ada yang statusnya P3K. Nah, untuk pengisian NIP P3K ini juga sudah konsultasikan ke kementerian. Jadi untuk pengisian NIP di sini tetap mengisi sesuai dengan NIP P3K-nya. Sesuai dengan NIP P3K-nya. Terus bagi Bapak Ibu yang statusnya sekarang PLT, di sini tidak perlu ditambahkan PLT. Saya ulangi lagi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Haji Rahma tadi. Jadi ini dibiarkan saja kepala, tidak usah ditambahkan tulisan PLT sebelumnya. Kemudian, ini juga yang penting dan yang selalu bertanya-bertanya tentang penamaan nama sekolah. Di sini Bapak Ibu, supaya ini tidak berkepanjangan, saya perlu sampaikan karena di petunjuk pengisian belangko ijazah berdasarkan keputusan BSKP nomor 10A tadi yang saya sampaikan bahwa untuk nama satuan pendidikan yang menerbitkan itu sesuai dengan nomenklatur. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang bertanya nomenklatur mana yang dimaksud. Saya mungkin sharekan saja. Bentar. Nah, ini kami sebelum Zoom ini sudah
melalui banyak pembahasan panjang Bapak Ibu, bahwa ternyata untuk penamaan nama sekolah itu ada perbuk yang mengatur. Ini kalau kita lihat untuk SD itu Peraturan Bupati Bone nomor 37 tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis sekolah dasar negeri pada Dinas Pendidikan. Nah, ini sering di antara Bapak Ibu banyak yang bertanya apakah kita menulis UPT ataukah kita tidak menulis UPT-nya. Nah, lewat kesempatan ini saya izin menyampaikan bahwa di dalam Perpuk ini yang isinya tentang pembentukan unit pelaksana teknis, di dalam Perpuk ini diatur bahwa izin sebentar. Ya. Nah, untuk penamaan nama sekolah itu tidak ada perubahan nama, hanya statusnya saja yang ditetapkan sebagai UPT. Jadi untuk nama sekolah tetap misalkan SD Negeri 105 Welado itu tetap SD Negeri, tidak ditambahkan UPT di dalamnya sesuai dengan Perbup ini. Nah, sama juga dengan SMP demikian juga kita tidak menambahkan UPT kalau kita mengacu kepada Peraturan Bone nomor 37 tahun 2018. Ini yang untuk SD-nya, kemudian yang untuk SMP-nya saya izin share juga. Nah, kalau untuk SMP itu mengacu pada Perbup nomor 38 tahun 2018. Kemudian statusnya sama juga dengan yang SD tadi, bahwa di dalam Perbup ini ditetapkan sebagai UPT tapi tidak merubah nama sekolah tersebut. Nah, kemudian untuk persoalan stempel ini juga sering ditanyakan. Saya izin tampilkan lagi tadi sesuai dengan petunjuk teknis pengisian belangko jasa untuk stempel. Ini kalau kita lihat untuk angka 16 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi nomenklaturnya apa? Tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa untuk stempel itu juga diatur di dalam peraturan bupati. Saya mungkin sharekan juga untuk peraturan bupatinya. Nah, untuk peraturan bupatinya Bapak Ibu kita mengacu pada untuk penggunaan stempel kita mengacu pada Peraturan Bupati Bone nomor 67 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone. Di dalamnya itu sudah ada contoh stempel yang selama ini Bapak Ibu sudah gunakan dalam tata naskah dinas. Kurang lebih seperti ini. Ya. Mungkin itu saja yang perlu saya tegas. Sekali lagi saya ulangi untuk tanggal penerbitan ijazah itu
untuk SD dan SMP sama di tanggal 28 Juni 2024. Selain pengisian belangko ijazah, setiap satuan pendidikan juga perlu melakukan yang namanya penatausahaan belangko ijazah. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa kami sudah mendistribusikan belangko ijazah sesuai dengan jumlah peserta didik yang tertera di dalam SK kelulusan. Jika misalkan di SK kelulusan ada 20 peserta didik, maka kami juga memberikan belangko sebanyak 20 lembar. Nah, tentu di dalam prosesnya nanti pada saat pengisian oleh guru atau ditunjuk untuk mengisi, bisa saja terjadi yang namanya kesalahan pengisian atau mungkin ada kerusakan, robek kah atau apakah selama proses pengisian. Nah, saya perlu sampaikan bahwa manakala terjadi kesalahan pengisian ataukah kerusakan dan Bapak Ibu ingin menggantinya dengan belangko ijazah baru, di dalam SK BSKP tadi tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah itu juga diatur bahwa satuan pendidikan itu harus bukan surat permohonan penggantian belangko ijazah. Mungkin ini bisa dilihat formatnya, ada kopnya di atas, kemudian silakan Bapak Ibu berikan nomor, kemudian lampiran, kemudian ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan. Nah, di sini dengan hormat kami sampaikan bahwa terdapat belangko ijazah yang salah pengisian atau rusak sebagaimana terlampir dengan rincian. Belangko ijazah yang salah isi tersebut diisi, kemudian diberikan keterangan apakah salah isi, robek, dan sebagainya. Kemudian kepala sekolah bertanda tangan lalu di stempel. Nah, selain membuat surat usulan, setelah nanti Bapak Ibu membuat surat usulan ke Dinas Pendidikan dengan sekolah akan melakukan yang namanya berita acara penggantian belangko ijazah. Jadi pada hari apa, tanggal berapa, antara kepala sekolah dengan kepala dinas diisi, ini kurang lebih sama dengan surat usulan, kemudian kesalahannya apa, kemudian nanti di sini juga kami dari Dinas Pendidikan akan mengisi nomor belangko ijazah yang baru yang kami beri itu nomor serinya berapa. Jadi akan jelas nomor seri berapa yang dikembalikan, kemudian nomor seri berapa belangko ijazah yang kami berikan ke sekolah. Kemudian tolong siapkan materi 10.000 satu lembar. Jadi saya ulangi lagi, jika terjadi kesalahan pengisian atau kerusakan, ada dua yang perlu dibuat. Satu surat usulan sesuai format, kemudian satunya lagi adalah berita acara. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini yang paling penting yang mendasari pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu karena mungkin kalau dibandingkan dengan tahun lalu dengan tahun ini kami agak telat untuk melakukan sosialisasi tata cara pengisian
belangko ijazah. Tapi ini kami lakukan karena kami lama membahas tentang tata cara pengisiannya. Kami perlu menyepakati beberapa hal, kemudian mencari dasar-dasarnya supaya ini tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, terkait dengan penatausahaan belangko ijazah, Bapak Ibu, ini agak berbeda dengan tahun 2023 lalu. Kalau tahun 2023 lalu, kami Dinas Pendidikan di setiap akhir tahun atau awal tahun 2024 yang kemarin, itu kami melakukan pemusnahan belangko ijazah, baik sisa-sisa belangko ijazah yang tidak terpakai maupun belangko ijazah yang salah pengisian atau rusak yang dikembalikan oleh sekolah ke kami, itu kami musnahkan semua. Kemudian berita acara pemusnahannya itu kami kirimkan ke Kementerian Pendidikan. Setelah kami kirimkan, baru kami dikirimkan belangko ijazah yang tahun berikutnya. Jadi salah satu persyaratan untuk pengiriman belangko ijazah tahun berikutnya itu adalah Dinas Pendidikan harus melaporkan bukti bahwa ijazah-ijazah yang tersisa itu telah dimusnahkan. Nah, tahun ini agak berbeda karena pemusnahan belangko ijazah itu tidak lagi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tapi yang melakukan pemusnahan adalah Kementerian Pendidikan. Nah, jadi sisa belangko ijazah yang tidak terpakai atau yang rusak itu kami akan bawa ke Jakarta untuk kami laporkan ke Kementerian Pendidikan, dan selanjutnya mereka lah yang akan melakukan pemusnahan. Nah, minggu lalu kami sudah disurati bahwa inti di dalam suratnya pada tanggal 1 Oktober di awal bulan 10, sekitar 2 minggu dari sekarang, itu Dinas Pendidikan akan diundang untuk melaporkan hasil penatausahaan belangko ijazah. Berapa belangko ijazah yang terpakai di kabupaten tersebut, berapa yang cadangan, kemudian berapa yang rusak, salah pengisian, dan seterusnya. Nah, setelah itu kami serahkan semua ke mereka untuk kemudian dilakukan pemusnahan. Nah, tentu kalau demikian, kalau kami diundang di awal Oktober, otomatis proses pengisian di lingkup kabupaten itu harus selesai di bulan September. Karena jika ada sekolah yang melaporkan nanti di bulan Oktober, otomatis cadangan yang kami punya itu sudah kami bawa ke Jakarta untuk dimusnahkan. Oleh karenanya, besar harapan kami kepada Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat agar ini bisa diselesaikan maksimal tanggal 28 September. Jadi jika pada saat pengisian ada di antara Bapak Ibu yang salah pengisian atau rusak, tolong dilaporkan maksimal di tanggal 28 September. Jangan dilaporkan di Oktober karena otomatis kami sudah tidak punya belangko cadangan karena kami harus mengembalikan. Nah, selain pengisian belangko ijazah yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Haji Rahma, sekolah punya kewajiban untuk melakukan penatausahaan. Yang mana yang dimaksud penatausahaan? Formatnya seperti ini yang diatur di SK BSKP, nomor belangko ijazah yang diterima. Saya kira ini sudah tertulis di map belangko yang Bapak Ibu terima, misalkan nomor seri 001 sampai 100, kemudian berapa lembar yang diterima, ini misalkan 100, kemudian nomor belangko ijazah cadangan yang diterima. Saya kira ini tidak ada isinya karena kami membagi
kami membagi sesuai dengan jumlah peserta didik yang lulus. Kami memberi sesuai dengan jumlah peserta didik yang lulus. Kemudian yang tidak terpakai ini pasti tidak ada yang terpakai, Bapak Ibu, karena semua pasti terpakai. Masuk yang salah pengisian itu dikembalikan. Kemudian jumlah belangko ijazah yang dimusnahkan, ini tidak perlu Bapak Ibu isi karena ini khusus untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri. Kemudian diisi, di-stempel, dicap. Nah, yang terakhir ini pendataan nomor ijazah, ini juga kami perlukan untuk kami bawa ke Jakarta. Untuk pendataan nomor ijazah, kami mohon Bapak Ibu, kalau misalkan peserta didiknya ada 50, si A, si B, si C, NIS-nya berapa, NISN-nya berapa, nomor ijazahnya untuk masing-masing siswa dicatatkan. Kemudian tanggal penerbitannya, ini saya kira sama 28 Juni untuk semua siswa. Nomornya inilah yang membedakan antara siswa A, B, C, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu lewat kesempatan ini. Mungkin nanti jika ada hal-hal yang perlu dipertegas atau dikonfirmasi, kami berikan kesempatan. Saya kembalikan kepada Bapak Sekretaris. Ya, terima kasih Ibu Ike, Ibu Wajir Rahma. Teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait dengan dipersilakan. Saya lihat ada yang angkat tangan. Ibu Nurbeti, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, Bang. Iya, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait tadi yang utamanya yang di penulisan ijazah di bagian stempelnya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu tadi, Ibu Rahma sama Ibu Ike, bahwa di stempelnya itu disesuaikan nomenklaturnya. Jadi apakah di stempel itu tidak boleh ada tertulis UPT? Kemudian yang kedua, tadi di contoh saya lihat di ijazah yang ditayangkan tadi ada contoh penulisan NIP-nya, kalau tidak salah tadi untuk NIP tidak boleh ada spasi. Tapi di contoh saya lihat di SMP 1 Watampone, NIP-nya Pak Arpa kayaknya ada spasinya di 1. Nah, biasanya ini yang penulisan NIP yang seperti ini yang kita tuliskan dalam keseharian itu modelnya seperti itu. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan kembali karena di contoh yang sudah dituliskan itu kayak ada jaraknya. Apakah ada spasinya atau memang tidak? Karena dijelaskan tadi tidak ada spasi, tapi di contoh kayak ada spasinya. Itu yang dua itu yang penting yang saya perlu penekanannya atau pertegasnya. Kemudian tidak ada contoh juga tentang letak stempelnya tadi yang menyentuh foto siswa. Jadi kami ingin sekali melihat kira-kira seperti apa, karena tadi dijelaskan bahwa yang penting menyentuh saja foto anak-anak, tidak perlu mengena wajah dari siswa. Tapi di contoh yang ditayangkan tadi tidak ada contoh stempel yang diberikan sehingga masih kabur-kabur. Barangkali bisa dijelaskan kembali, Ibu. Terima kasih, itu saja barangkali yang saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu, nanti kita persilahkan lagi Pak Adi Siswadi. Saya lihat present. Bertanya dengan Pak Adi. Tidak ada. Oke, silakan Pak.
Ya, terima kasih banyak, Pong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah ditanyakan juga oleh Ibu yang pertama tadi. Sebenarnya semua tanyakan, tapi berhubung karena pada kesempatan ini kita bisa barangkali memang satukan pendapat, terutama di dalam hal penulisan NIP. Karena masih sering kami terima persuratan-persuratan yang menuliskan NIP itu masih ya ada spasi. Jadi barangkali dalam hal ini mungkin perlu ada penegasan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sekecil ini, tapi menyalahi aturan. Jadi barangkali itu menjadi penekanan saja. Tadi yang sebenarnya yang inti saya tadi itu sama dengan Ibu, saya ulang kembali, itu stempel yang kita pakai sekarang itu menggunakan semua UPT. Jadi apakah ini perlu kita ganti atau masih itu saja kita pakai? Ya, itu saja yang kami ingin pertanyakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, berikutnya kita tambah lagi satu, Pak Andi Alim. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Terima Andi. kasih banyak, Bang. Terkait mendengar tadi penjelasan dari materi, sangat jelas sekali. Cuman yang kami ingin pertegas juga kondisi supaya lebih akurat di penerimaan kami. Kalau bisa Puang file-file itu dikirim ke Ketua K3S, nanti Ketua K3S yang men-share ke sekolah-sekolah Puang. Supaya lebih akurat kembali Puang penerimaan kami malam ini Puang. Itu saja Puang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Ika, apa-apa tadi yang ditanyakan, ada 3 penanya. Sebelum kita memberi kesempatan yang lain, saya silakan Bu, dari Ibu Norbedi tadi yang ditanyakan mengenai stempel foto apa. NIP juga. NIP juga ya, NIP. Tadi kan NIP tidak boleh ada spasi, tapi di contoh ada kelihatan spasi. Ya. Mungkin penulisnya. Iya. Oke, Jangan baik. dijawab, Bu. Saya mulai dari Ibu Nurbeti dulu. Untuk persoalan stempel, saya tampilkan surat edarannya dulu, Bu. Izin. Nah, ini yang persoalan stempel tadi untuk Ibu Nurbeti, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam pengisian belangko ijazah itu kita mengisi stempel sesuai dengan nomenklatur berdasarkan edaran Kepala BSKP tentang tata cara pengisian belangko ijazah. Nah, tentu kita bertanya nomenklatur mana yang dimaksud. Nah, nomenklatur yang dimaksud untuk Kabupaten Bone itu diatur untuk pemberian stempel itu aturannya ada di Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Kalau saya tidak salah, Ibu, di akhir tahun lalu itu kita sudah mensosialisasikan tentang penggunaan stempel yang baru, baik untuk SD maupun SMP, dan sekolah-sekolah juga sudah melakukan penggantian stempel. Nah, penggantian stempel yang sudah dilakukan, saya mau men-share dulu. Bentar, Ibu. Ini. Nah, di sini di Perbuk ini ketentuan stempel itu diatur dengan jelas, ukurannya berapa, garis tengahnya berapa, kemudian tata letak hurufnya seperti apa, jenis hurufnya seperti apa. Nah,
Mungkin di sini kurang jelas, Bu, tapi saya yakin semua sekolah sudah melakukan stempel yang sebelumnya nama sekolahnya di luar, sekarang itu masuk ke dalam, ada UPT-nya, PT SMP Negeri 1 Salomeko. Seperti itu saya kira. Jadi intinya kita menggunakan stempel yang sesuai dengan yang diatur di ini, yang sudah Bapak Ibu gunakan kurang lebih selama 1 tahun ini, yang terbaru. Kemudian saya mungkin pindah ke Pak Andi Alim dulu mengenai tata cara pengisian belangko ijazah yang kami jelaskan malam ini agar ini bisa di-share. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Rahmat tadi itu sudah kami buat dalam bentuk surat edaran seperti ini. Pengisian belangko ijazah SD dan SMP. Kami juga sertakan contoh tata cara pengisian sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin setelah Zoom ini akan kami edarkan ke berbagai grup untuk dipedomani dalam penulisan belangko ijazah. Nah, kemudian pertanyaan mengenai NIP dari Ibu Betty dengan Pak Adi Siswadi tadi, saya juga izin men-share kembali. Mungkin lebih baik kalau kita langsung membuka keputusan menterinya. Nah, ini Bapak Ibu, keputusan Kepala Badan Standar nomor 10 tahun 2024 untuk NIP. Untuk NIP itu diatur di halaman, sebentar. Ya, untuk NIP 10-11 surat keputusan. Kemudian, nah ini. Ini untuk di KBSKP nomor 10 di halaman 117. Mungkin nanti juga Ibu Rahma bisa menambahkan untuk angka 15 diisi dengan nama Kepala Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan bagi pendidikan yang berstatus PNS, diisi dengan menyertai NIP, sedangkan Kepala Satuan Pendidikan yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip. Di sini tidak diatur jedanya sebenarnya Bapak Ibu, cuman mungkin nanti Ibu Haji Rahma bisa menambahkan. Saya persilahkan Bu. Baik. Baik. Bapak Ibu, itu di poin 15 tadi, peraturan menteri tadi, itu tidak
tidak dijelaskan bagaimana tata cara penulisan NIP, apakah ada spasi atau tidak. Tapi mungkin yang tahun lalu saya sampaikan juga seperti ini, kita tidak memakai spasi pada saat penulisan NIP karena dikhawatirkan nanti ini kita melihat akibat kalau misalnya ada spasi. Siapa tahu nanti ada orang yang mau Menambahkan. berbuat kurang baik, menambahkan angka di tengahnya. Jadi dengan itu dasar pemikiran saya menyampaikan supaya untuk penulisan NIP, penulisan MPCN, penulisan nomor induk dan seterusnya tidak boleh pakai NIP, pakai spasi. Jangan sampai ada orang yang kurang tidak bertanggung jawab, misalnya dia menambahkan akhirnya ijazah siswa kita menjadi rusak. Jadi kami harap teman-teman kepala UPT SD kita sepakati saja supaya NIP tidak dibuatkan dalam bentuk seperti ada spasi ya. Jadi dibuat secara berurut tanpa ada spasi. Kemudian ada juga pertanyaan tadi dari Adinda dari SD 69 Terung. Kebetulan kepsepnya sudah pensiun pada bulan Agustus. Jadi kami sampaikan yang tanda tangan ijazahnya tetap kepsep yang pensiun. Karena beliau itu masih aktif pada saat tanggal 28 Juni 2024. Jadi beliau yang tanda tangan ijazahnya, kemudian PLT harus menyampaikan kepada kepsep yang sudah pensiun itu untuk tetap siap menandatangani ijazah siswa di sekolah tersebut. Kemudian sudah dijelaskan tadi Bu Ika ya, tanda kalau misalnya kepala sekolahnya bukan pegawai negeri, misalnya sekolah swasta, karena sekolah swasta itu rata-rata bukan pegawai negeri Pak Ibu Ika ya, jadi pakai saja tanda strip ya 1, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika. Yang belum dijawab Bu, yang posisi stempel dengan foto yang ditanyakan Ibu Nurbaiti tadi. Iya, kita belum, karena tidak ada contoh yang disampaikan ya Bu Ika. Untuk stempel kan tidak diatur di situ stempel itu harus bagaimana. Yang jelas stempel kena foto anak-anak kita. Jadi usahakan stempelnya tidak menutup muka siswa. Ya, supaya kelihatan ijazahnya bagus dan indah kelihatan. Jadi Bapak Ibu hati-hati untuk menstempel ijazah anak kita. Jangan sampai kita mau baik, ternyata wajah anak-anak kita di foto itu tidak kelihatan karena stempelnya, ya. Jadi cukup di samping lengan bahunya ini mungkin Bu Ika ya. Bahu anak-anak ada foto anak-anak kita ada bahunya mungkin di situ saja supaya kena sedikit di situ. Jangan sampai wajahnya dikena. Kemudian saya anjurkan juga kepada Bapak Ibu ketika anak-anak mau melakukan sidik jari 3, usahakan wajahnya ditutup dulu pakai kertas. Ya, wajahnya foto wajah anak-anak kita tutup pakai kertas, baru kemudian anak-anak mengambil atau melakukan sidik pada fotonya, ya, pada jasanya. Ya, seperti itu Bu Ika mungkin Di. Ya, saya kira sudah terjadi. Masih ada salah yang angkat tangan, mungkin kita kasih kesempatan lagi. Sekaligus mungkin persilahkan Pak Mustamin, nanti menyusul Ibu Masuri, kemudian Pak Musriadi dan Pak Rusaid. Pak Mustamin silakan Pak. Tidak ada pertanyaan Pak Mustamin. Atau kita persilahkan Ibu Masuri dulu. Terima kasih banyak Puang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya punya pertanyaan 2. Yang pertama, saya pernah melihat ada rekan yang menulis ijazah menggunakan 2 pulpen tetap warna hitam, tapi biasanya ada pulpen yang bernomor 01, 02, jadi semakin tinggi nomornya semakin tebal hasil goresannya. Jadi
biasa yang pernah saya lihat di bagian nama menggunakan pulpen yang agak tebal hasilnya dibandingkan dengan keterangan yang perlu diisi di kolom-kolom atau di tempat belakang maupun bagian depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tabek Puang, di SMP Negeri 1 Telu Syating ya ada kasus seperti ini. Di akta kelahirannya berbeda dengan ijazah SD. Nah pertanyaannya, yang mana yang diikuti? Apakah ijazah SD atau akta kelahirannya? Ya, Tabek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini prinsip ini pertanyaannya nanti ditampung dulu. Kami persilakan Pak Musriyadi. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan Pak tentang penjelasannya tadi Bu Rahmat sama Ibu Ike. Yang pertama Bu, saya masih kurang paham tentang penggunaan stempel tadi itu. Pada saat kita mengisi di poin nomor 1 tentang satuan nama untuk menulis nama satuan pendidikan, kemudian di nomor 13 juga tentang menulis juga nama satuan pendidikan. Kalau tidak salah tadi Ibu Rahma menjelaskan kita menulis SMP, misalnya SMP Negeri 2 Bocoy. Sementara untuk penggunaan stempel yang dijelaskan tadi sama Ibu Ike, kalau seperti itu penjelasannya berarti kita menggunakan stempel yang paling baru itu ada UPT-nya Pak. UPT-nya Bu. Ya, betul. Oh, stempel ada UPT baru yang di atas yang tertulis. Apakah tidak sinkron begitu? Tapi kalau memang itu sudah disepakati di kabupaten yang tidak jadi masalah. Saya cuma mempertanyakan apakah tidak sinkronnya di atas dengan stempel itu kalau di nama satuan pendidikan di atas tidak pakai UPT sementara stempelnya pakai UPT. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah tentang penulisan nama satuan pendidikan juga Pak. Apakah misalnya SMPN, apakah N-nya itu disingkat atau dipanjangkan negeri begitu? Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, kita tampun dulu. Saya persilakan Pak Rusaid. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari mewakili SMP swasta. Saya ingin mendapatkan penjelasan yang konkret tentang stempel ini karena memang pernah ada sosialisasi tentang kalau tidak salah di Hotel Helios kalau tidak salah dulu itu. Cuman sampai saat ini kami dari swasta belum saya pernah menanyakan belum ada yang pasti bagaimana model stempelnya karena misalnya yayasan itu dia tidak memakai logo Pemkab Kabupaten. Kira-kira untuk lebih jelasnya kira-kira mungkin ada acuan yang bisa kami jadikan sebagai stempel yang terbaru. Ya ini atas nama perwakilan dari swasta. Kemudian ada juga tanggal lahir yang berbeda dari siswa. Biasanya di akte kelahiran itu dia berbeda dengan apa yang tertulis di ijazah SD. Nah, ini barangkali banyak sekolah yang mendapatkan data seperti ini. Olehnya itu kami ingin mendapatkan kejelasan kalau memang ada yang berbeda seperti ini akte kelahiran dengan ijazah SD-nya. Karena kadang memang tidak sempat divalidasi datanya dulu waktu SD sehingga dia tidak sinkron dengan akte kelahirannya. Jadi saya kira itu cukup dua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Berikutnya Ibu Atira, silakan Bu. Tidak ada. Ibu Nurina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bu Atira ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Puang yang ingin
saya tanyakan masih mengenai tadi stempel, ya hampir sama tadi pertanyaan Bapak yang kedua, yaitu di atas nama sekolah tidak memakai UPT, sedangkan stempel yang terbaru memakai UPT. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini sudah tepat atau bagaimana, Puang? Karena di atas tidak menggunakan UPT, sedangkan stempel yang terbaru menggunakan UPT. Ya. Apakah ini sudah sinkron atau kesepakatan bersama, Pak? Ya. Ya. Mohon kejelasannya. Terima kasih. Sekaligus Assalamualaikum mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Nurlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Puang. Di sini saya lihat di penulisan nilai, di contoh tadi yang di share screen Pak Puang, khususnya di SD, karena mungkin kami perwakilan dari SD Puang, ada saya lihat di rata-rata, kemudian di atasnya rata-rata 718,5, kemudian di kolom rata-rata 79,83. Kemudian di bawahnya Puang 79,833. Ada 3 angka, ada 2 angka. Sebenarnya di sini Puang yang harus dipedomani apakah 2 angka atau 3 angka untuk nilai rata-ratanya Puang. Ya. Ya. Karena jangan sampai Puang begini, yang di share screen tadi itu yang diikuti. Ya. Tapi Puang ya seperti itu mungkin Puang pertanyaan dari saya Puang. Ya, cukup dulu ya, nanti menyusul yang angkat tangan. Tapi sekedar mengulangi, yang nama sekolah di atas itu tidak menggunakan UPT. Itu berdasarkan SK Bupati tentang pembentukan UPT. Nama UPT kita itu tidak ada kata UPT di depan sekolah, di dalam SK Bupati. Kemudian di sistem Dapodik kita belum ada kata UPT di depan sekolah, jadi kita menggunakan. Kemudian untuk stempel diatur juga dengan keputusan Bupati, jadi dua-duanya ada dasarnya Pak. Jadi bukan persoalan sinkron dan tidak sinkron, tapi ada dasarnya dua-duanya. Dasarnya nama sekolah itu berdasarkan peraturan Bupati tentang pembentukan UPT, kemudian stempel itu berdasarkan edaran tata naskah. Jadi itu diperjelas. Jadi ini sudah disepakati Pak, di kantor ini lama kita berdiskusi sehingga disepakati diseragamkan ke seluruh sekolah. Saya kira itu nanti Ibu Ika tambahkan, silahkan Bu. Ibu Haji Rahma saja mungkin dulu Puang yang yang jenis tadi apa dan itu, sebagainya. yang beda tanggal lahir itu perlu juga diperjelas ya. Kalau mau dirubah saya atau kelahirannya. Ya. Saya mulai dulu dari yang terakhir, Ibu. Siapa tadi yang terakhir mengenai nilai ya, Nurlina, Bu Nurlina ya, Marlina ya dari Wampone. Ini yang saya perlihatkan tadi contohnya itu untuk memperjelas saja bahwa kita mengambil nilai rata-rata dari jumlah keseluruhan nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran. Jadi kelihatan ada jumlah total 718,5, kemudian di bawahnya ada 79,83, kemudian 99,833. Nah, yang kita ambil adalah nilai rata-rata dari keseluruhan nilai keseluruhan nilai mata pelajaran itu. Jadi jumlah total dibagi 9 sama dengan 79,83. Tapi di dalam pembagian tadi kita mendapatkan angka 79,833. Itu dibulatkan karena dia di bawah 0,5, maka yang nilai di belakang koma itu 833, yang angka 3 di belakang koma itu di bawah 5, maka kita bulatkan menjadi 79,83. Itu sekedar untuk menjelaskan saja kepada Bapak Ibu dari mana kita mengambil angka 79,83 tadi. Ya, seperti itu Bu Marina ya. Ya, jangan sampai ini yang diambil nanti salah itu jasanya.
Ya, saya Jadi hanya yang mau dimaksud untuk Ibu Murlina, yang ditulis hanya ini Bu, yang nilai rata-rata. 79,83. Ini Bisa ditampilkan mereka? 718,5. Ini nih. Iya, kita tampilkan Sebentar. dulu, Dik. Jadi yang ditulis di jasa itu hanya nilai rata-ratanya 79,83. Iya. Mungkin nanti Bu Ika jangan dulu dikirim ini, nanti diperbaiki dulu. Nanti saya perbaiki dulu ini, baru dikirim. Pak, jangan sampai kasih makan deh, detar. Jadi Ya, yang ditulis seperti hanya itu ini ya. Bu ya. Ini. Ya, nilai rata-ratanya saja. Iya. Ya. Nggak ada jumlah. Ini Saya lanjut lagi. ya, ini jumlah dengan 3 angkanya ini hanya penjelasan tambahan saja, yang ditulis hanya ini ya. Ya, nilai Hanya rata-rata ini saja. seperti yang contoh di SMP. Mungkin ini di revisi aja. Pulpen, jenis pulpen tadi Bu. Ada yang Penulisannya 0102 ya. 0102. Iya. Campur Kalau pakai. Kalau jenis pulpen itu sekiranya tidak ada masalah. Mau ambil 01, mau ambil 02, yang penting tidak dua macam kelihatan di jasanya. Misalnya Satu saja. ini namanya pakai 02, yang lainnya 01, itu tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya kita pakai 01, semua di dalam jasa itu harus 01. Iya, tidak boleh juga menarik 2 kali menulis ijazah, tidak boleh. Apalagi kalau nama siswa dikasih tebal-tebal, beda dengan yang lain itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi satu pulpen kita pakai untuk menulis semua identitas nilai-nilai dalam jasa itu, halaman depan, halaman belakang harus sama, kode tipe pulpennya, tidak boleh beda-beda ya Ibu Masuri, itu ya seperti itu. Kemudian Data yang apa berbeda lagi? antara ijazah SD dengan akte Ya, kelahiran. ini yang banyak Misalkan terjadi. tanggal Kalau lahir, nama, tempat nama lahir. berbeda. Yang jelas Bapak Ibu, ketika kita mau menulis ijazah, yang pertama diambil adalah akta kelahiran. Kenapa ini akta kelahiran? Karena kita tidak ada pedoman lebih afdal selain akta kelahiran. Perbaikan ijazah itu selamanya kita merujuk kepada, berpedoman kepada akta kelahiran. Iya. Nah, seperti juga Bu Ika, pada saat penerimaan polisi, kami sering jumpai pada saat memeriksa itu, kadang ada anak-anak yang merubah ijazahnya mulai dari SD, SMP, SMA karena beda akte kelahirannya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, silakan perbaiki atau kita melihat berpedoman kepada akte kelahiran pada saat kita menulis ijazah. Tidak apa-apa kita bandingkan, misalnya ada jasa SMP-nya, ada jasa SD-nya, ternyata berbeda dengan akte kelahirannya, tapi Bapak jangan melanjutkan yang salah. Karena kalau kita menulis ijazah sama dengan ijazah SD, padahal ijazah SD-nya tidak sama akte kelahirannya, berarti kita lanjut salah. Nah, ketika anak mau menjadi nanti mau jadi polisi, dia harus ubah itu. Dia harus ubah itu namanya akte kelahirannya karena berbeda dengan akta kelahiran. Jadi akte kelahiran lah yang harus kita pedomani. Kemudian masalah stempel ini Bu Ika dari swasta ini, ada juga tanggal lahir ya. Seperti itu tadi penjelasannya, kalau berbeda tanggal kelahirannya Bapak Ibu ya, harus kita pedomani akte kelahiran. Kemudian stempel sekolah, yayasan, ya. Nanti saya jawab. Ya, kita yang jawab itu, ke stempel sekolahnya. Ya, oke, silakan Bu. Baik Bapak Ibu yang bertanya tentang apa tadi, saya mungkin mengulangi kembali yang disampaikan oleh Bu Haji Rahmah. Ini mungkin yang bertanya dari SMP ya. Pasti dalam pengisian nanti itu akan ditemukan entah tanggal lahirnya, namanya, atau tempat lahirnya. Bapak Ibu menemukan berbeda antara yang di akte kelahiran dengan ijazah SD-nya. Nah, sekali lagi kami ulangi bahwa jika ada kasus tersebut, kita mengikuti akte kelahiran, bukan ijazah SD-nya. Nah,
Kalau ijazah SD-nya bagaimana nanti? Nanti dibuatkan keterangan perbaikan ijazah. Seperti itu, Bu, ya? Ya. Kemudian jangan lagi kita melanjutkan yang salah. Di panduan kita adalah kelahiran. Terus yang berikutnya dari Pak Rusaid dari SMP Tanra Telue tentang stempel untuk sekolah swasta atau yayasan. Nah, lewat kesempatan ini bukan untuk SMP Tanra Telue saja, tapi untuk Bapak Ibu yang dari sekolah swasta, itu stempelnya tidak diatur di dalam buku. Jadi Bapak Ibu menggunakan stempel untuk belangko ijazah itu sesuai dengan stempel yang sudah digunakan selama ini. Karena itu otoritasnya ada di dalam yayasan. Iya, otoritasnya ada di stempel yang Bapak gunakan, ya itulah yang digunakan untuk belangko ijazah. Mengenai tata letaknya, jenis hurufnya, apakah di dalam atau di luar lingkaran, itu sepenuhnya adalah otoritas yayasan. Pembahasan yang panjang di kantor sampai kami melakukan Zoom meeting dengan Bapak Ibu malam ini. Ya, saya kira yang terakhir ini nanti ada kita kasih kesempatan dari Pak Hilman, Pak Habri dari SMP 4 Palaka, Ibu Suryani. Saya persilakan. Terima kasih, Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan, tetapi sudah hampir terjawab semua. Tinggal satu yang belum terjawab, karena ini masalah urgen, bisa membuat ijazah itu salah. Tentang stempelnya tadi, bahwa tadi jelaskan bahwa semua dalam penulisan itu adalah menggunakan tinta hitam. Sampai-sampai tanda tangan juga kepala sekolah dan tinta hitam. Dan di stempel yang terbaru ini kan kita aturannya menggunakan warna biru. Nah, ini yang saya pertanyakan, apa harus diganti juga warnanya stempel? Kecuali stempel tadi, Pak. Kecuali stempel, Pak. Kan ditulis, iya. kan stempel tidak ditulis. Begitu, iya, jelas. Terima kasih. Termasuk jempolnya toh. Ya. Termasuk sini jari juga Pak Habri, silakan Pak. Oh ya Puan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bukan bertanya Puan, tapi minta izin sama Ibu Iko agar itu peraturan penulisan tata naskah kalau bisa di-share, karena kami butuh bukan hanya untuk penulisan ijazah. Masih banyak tata naskah yang lain yang belum kami pahami. Kemudian kalau misalkan itu format penulisan ijazah mau di-share, kalau bisa yang memang sudah divalidasi supaya tidak ada kesalahan di bawah. Barangkali itu saja, Bang. Terima kasih banyak. Nanti diperbaiki deh. Ya, nanti diedarkan Pak. Ini nanti akan di-share ini petunjuknya. Diperbaiki dulu baru diedarkan. Oh ya, Bang. Ya, Bang. Kasih banyak, Bang. Dari SMP 4 Palaka, silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya sedikit tentang nilai yang ada di halaman saya kurang jelas tadi di bagian belakang itu apakah ada tempat untuk mapel seni budaya atau tidak. Saya tadi kurang jelas melihatnya. Yang saya lihat tadi juga ada informatika dan atau prakarya. Mungkin bisa diperjelas untuk nilai penulisan nilai nanti informatika dan atau prakarya.
dan juga mungkin seni budaya. Saya tadi kurang jelas melihat apakah ada seni budaya atau tidak. Terima kasih. Oh iya. Oke, kita lanjut. Pak Adi masih ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Adi, saya lihat angkat tangan. Nah, ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Adi? Ya. Ya, masih ada Puang. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih banyak untuk yang kedua kalinya Puang. Karena berkembangnya pertanyaan maka bertambah juga yang ingin saya tanyakan kembali Puang. Saya kembali ke akte kelahiran Puang. Karena ada beberapa siswa biasa kami dapat di aktenya itu tidak terdapat nama orang tua laki-laki. Nah, rata-rata biasa saudaranya itu yang dulu-dulu itu ada nama orang tuanya karena ketaknya di catatan sipil bagi orang tua yang tidak memiliki surat nikah maka itu tidak akan dimunculkan nama orang tua laki-laki. Jadi hanya nama ibunya saja yang muncul Puang. Nah, yang menjadi pertanyaan Puang, apakah tetap kami tuliskan nama bapaknya pada ijazah ataukah harus sesuai dengan akte juga sama dengan tanggal lahirnya Puang? Itu yang pertama Puang. Kemudian yang kedua terkait lagi dengan tata bahasa, mungkin pada kesempatan ini yang berharga ini Puang, mungkin kita bisa sepakat kembali kepada aturan yang sebenarnya, ya itu tentang penulisan NIP, ya alhamdulillah mudah-mudahan nanti kedepannya sudah tidak ada lagi spasi. Kemudian yang kedua yang masih kami juga dapatkan Puang, adanya tanda titik di belakang akronim itu. Kalau menurut EJD, ya itu seharusnya tidak ada. Jadi barangkali pada kesempatan ini juga tidak ada lagi nanti muncul NIP yang mempunyai tanda titik di belakang atau di antara angka-angka itu. Kemudian begitu pula Puan mungkin di dalam penulisan nama kepala sekolah, ya, yang biasanya mempunyai titel itu beberapa, ya biasa juga mungkin ada terkait langsung dengan kaidah-kaidah penulisan yang menurut EYD. Ya terkadang ada yang bahkan di persuratan terkadang ada tidak menuliskan tanda titik di belakang recording stopped yang terakhir. Ya mungkin barangkali perlu juga ini penegasan supaya tidak ada yang kesalahan sedikit yang akan terjadi di dalam penulisan ijazah nanti. Untuk sementara demikian Puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita kasih kesempatan lagi yang berikutnya. Ibu Rina. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Bilang. Oke, Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puang atas kesempatannya. Tapi Puang ini terkait yang menandatangani ijazah Puang. Mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya faktor jaringan kepala sekolah itu pensiun di tanggal 1 Mei Puan, jadi tabe Puan siapa yang berhak menandatangani ini Puan? Iya Puan, terima kasih Puan. Tidak ada mandatnya Bu. Biasanya kalau ada pensiun itu ada mandat, jadi yang dimandatkan itu yang bertanda tangan. Ada kita terbitkan mandat itu dari sekolah mana Kak Ibu Rina? Tapi Ibu Rina tadi dari SD apa? ya mau dicek dulu apakah terbit. Siapa tahu kelupaan tidak terbit kemana. Ya yang terakhir, saya kira terakhir ini Ibu Yuliana. Abe, silakan Bu. Terima kasih Puang atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Puang, yang mau saya tanyakan adalah mengenai penulisan nama kepala sekolah. Misalnya di situ namanya Haja Hasnawati. Nah, Haja dengan Hasnanya ini pakai setelah titik pakai spasi atau tidak Puang? Dan yang berikutnya yang ingin saya tanyakan tadi mengenai cap 3 jari siswa. Tadi
karena pengaruh jaringan, jadi saya kurang jelas di situ. Apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Itu saja Puan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya. Saya kira jelas. Ibu Rina tadi mau dicek dari sekolah mana, mau dicek itu apakah ada yang tidak terbit mandatnya atau tidak? Karena pensiun 1 Mei. Biasanya ada mandat. Iya, belum ada Puang mandatnya Puang. SD apa Bu? SD apa? Nama sekolah tak? SD 377 Masila Puang. Oh, Kahu. Patimpem Puang. Patimpeng ya. Patimpem Puang. Tapi Iya dicatat, nanti besok dicek sama Pak Iksan. Iya Puang. Ya, nanti Recording Ibu stopped. jalan. Ya. Iya. Terakhir sekali Mini, Pak Tabe. Ada yang mau ditanyakan Pak Hasbi? Siap, Tabe. Ya. Ini Bang, yang masalah beda nama atau tanggal lahir ijazah SD. SD, oh iya. Dengan akta kelahiran yang menyebabkan SMP berpatokan ke akta kelahiran. Kadang ini salah satu penyebabnya Puang, waktu di SD kita konfirmasi orang tuanya, kadang beda antara akta kelahiran dengan kartu keluarga. Kadang orang tuanya bilang, tulis sesuai dengan kartu keluarga, nanti akta kelahirannya kita rubah. Karena memang menurut orang tuanya akta kelahirannya salah. Tetapi sampai di SMP mereka belum merubah akta kelahirannya, sehingga berbeda antara akta kelahiran dengan ijazah. Jadi saran kami, silakan dikonfirmasi dulu ke orang tuanya jika mendapatkan kenapa ini berbeda. Kalau orang tuanya mengatakan, ikuti ijazah SD, nanti akta kelahirannya dirubah. Kalau ini menurut saya. Ataukah kalau dengan aturannya tadi langsung mengikuti akta kelahiran sehingga ijazah SD dengan ijazah SMP-nya berbeda. Itu tadi usulan saya, konfirmasi dulu ke orang tuanya yang mau diikuti. Terima kasih. Oh iya. Oh, iya. Saya kira itu hal-hal teknis Pak ya, karena ya sepanjang dirubah, karena biasanya di Capil dia tidak merubah biasanya kalau akte kelahiran. Tapi sepanjang masih bisa dirubah ya dipersilahkan Pak. Ya, saya kira kami kembalikan ke Ibu Ika dan Ibu Haji Rahma hal-hal yang perlu ditanggapi ulang terkait tadi yang penulisan apa ini yang pakai titik. Akta bukan detail Sesudah ya. kata NIP ada titik sebelum menulis angka atau tidak ada titik? Berjelas dulu. NIP, NIP. Kan biasanya ada yang tulis NIP, baru titik, baru menulis NIP-nya. Tadi itu apakah disepakati tidak pakai titik? Tidak ada. Tidak ada titik ya? Tidak ada titik. Tidak ada titik. Kecuali kalau gelar Iya. mengikuti tata cara penulisan gelar. Seperti S.PD. Ya, mengikuti itu ya kalau tulisan gelar. PD bertitik belakang. Sorry enggak. Ya, kecuali kalau penulisan gelar mengikuti tata cara penulisan gelar. Ya, masih ada yang mau ditanggapi, Bu? Sudah terjawab semua ya? Nah, yang penting saya kira teman-teman juga selain ditulis ijazah, dibuat juga laporannya seperti belangko-belangko yang disampaikan tadi Ibu Ike. Itu persegera Pak ya, karena yang akan memusnahkan ijazah bukan lagi kami, tapi ditarik ke pusat, sehingga kami hanya mengirim laporan dan seluruh ijazah yang rusak akan kami kirim. Makanya ini Pak, jangan terlambat Bapak Ibu, jangan terlambat menulis supaya secepatnya bisa kita rampungkan. Tabe ini karena kehadiran untuk khususnya jenjang SD malam ini tidak sampai 10%, tidak sampai 50% yang hadir. Ini Pak, kondisi kita yang hadir untuk SD
ada untuk Lapariaja itu 1 orang saya hadir, di libur itu tidak ada hadir. 1 kecamatan itu SD tidak ada hadir. Yang lainnya ini ada hadir 3. Ini kondisi daftar hadir ya, kondisi daftar hadir. Mudah-mudahan yang hadir di sini sudah mengisi daftar hadir. Karena untuk Lapariaja hanya 2 orang, 1 SD, 1 SMP yang hadir. Liburan tidak ada SD-nya, SMP-nya lengkap, hadir semua. Ya, terima kasih. Ada dari Lampung ikut hadir juga 3 orang. Dari Lampung, dia dari SD 01. Ada tadi saya cek. Terima kasih Pak. Ya, itu ya teman-teman. Jadi ini perlu barangkali Bu Haji Rahma diantisipasi bagaimana ini dengan liburan. Sedikit sekali hadir. Misalnya, tapi Pak Sekretaris Pak, kan besok ada sosialisasi persiapan lomba Oh inovasi. ya, oke. Jadi Ya, misalnya besok saya sempatkan juga memberikan ini ya, betul ya. secara singkat. Ya, ini hanya mengingatkan saja karena Ya, kehadirannya saya lihat Bapak. 10%. Jadi misalnya besok Pak Sekretaris Pak diharapkan kita yang buka. Saya kira Bapak Ibu, ya. Ini Pak, ini ada tadi beberapa pertanyaan, mungkin Bu Ika mau jawab. Ya, saya mungkin ada yang saya Bu. Iya, Dari ya, silakan. SMP 4 Palaka tadi, Ya, dari Bu Firwana. Iya. Nilai. Ini ya persoalan nilai ini ada lagi yang bertanya apakah nilainya semester akhir saja Iya, ada aturan kan itu. ataukah diambil dari keseluruhan. Saya perlu buka mungkin Permendikbudnya. Iya. Saya kira begitu. Kan ada aturannya tahu untuk peduli nilai jasa diambil dari mana. Untuk Ibu Firwana, saya kira ini sama dengan tahun lalu, ini sudah dibahas panjang bahwa sejak berlakunya Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 itu tidak ada lagi ujian sekolah ya, inti di dalam Permendikbud ini tidak ada lagi ujian sekolah. Jadi ujian sekolah itu bukan lagi penentu anak-anak lulus dari satuan pendidikan atau tidak. Nah, tentu kita bertanya yang menjadi acuan untuk kelulusan seperti apa? Nah, Ini diatur Bu di pasal 10 untuk penentuan kelaikan kelas. Ini saya tidak perlu bacakan. Nah, untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan itu mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Untuk SD itu diambil dari kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk SMP itu untuk setiap tingkatan kelas. Jadi yang menentukan kelulusan itu dari kelas 7, 8, dan 9. Inilah yang tercermin di ijazah. Ya, jadi di ijazah itu bukan cuma nilai dari kelas 9 atau kelas 6 saja, tapi itu akumulasi dari semua tingkatan. Untuk SMP dan untuk SD kelas berapa tadi Bu? 5, 6 ya? Di Permendikbudnya. Ya. Itu saja mungkin yang perlu saya tanggapi kalau dari saya Bu. Untuk Ibu Rina, untuk Ibu Rina tadi yang pensiun per 1 Mei. Yang untuk pensiun per 1 Mei sekarang September harusnya mungkin sudah ada PLT-nya Bu untuk Ibu Rina. Ada mungkin. Ya, tapi bisa dicek. mungkin ya besok kami cek di bidang ketenagaan
siapa PLT-nya, kemudian siapa yang dimandatkan untuk tanda tangan ijazah. Nanti kami diinfokan oleh Bu Rahma. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi untuk kita mengecek siapa yang belum hadir, teman-teman sekalian. Karena kalau saya melihat ini, nanti Ibu Haji Rahma perlu perhatian karena liburan tidak ada SD ikut satupun. Masuk Lapri terakhir ini baru 2 yang masuk. Ya, saya kira itu ya teman-teman sekalian, makasih. Jadi kami ingatkan untuk diselesaikan secepatnya. Kalau ada yang rusak dilapor secepatnya, karena kalau ijazah sudah kita stor ke pusat, belangko-belangko sisanya, nanti akan kesulitan kalau ada kesalahan. Jadi mungkin gantinya tinggal surat keterangan saja. Kalau misalnya masih ada yang salah. Jadi ini secepatnya termasuk yang tadi ditampilkan itu, nanti akan diperjelas oleh surat nanti ya. Ini belangko-belangko yang harus diisi. Ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, makasih. Silahkan beristirahat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.